Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas dan penguji UKIN PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Nama saya Muhammad Lutfianto dari SMK Minhajut Thulab Muncar Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai mata pelajaran dasar teknik mesin kelas 10 teknik pemesinan SMK Minhajut Thulab dengan kompetensi dasar alat ukur mekanik presisi dengan materi jangka sorong atau vernier caliper. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan metode pembelajaran studi kasus dan disertai diskusi. Dengan media pembelajaran seperti komputer, PowerPoint, proyektor, beserta aplikasi alat ukur virtual yang menutupi jumlah alat ukur sekolah kami yang kurang memadai. Semoga Bapak Ibu pengawas dan penguji UKIN PBG dalam jabatan kategori 2 dapat puas dengan video pembelajaran yang saya tampilkan dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran dasar teknik mesin ya. Semoga kalian tidak bosan dengan saya. Saya absen terlebih dahulu ya. Tirta Restu Prayoga, Ahmad Syafia Putra, Ahmad Dava Sofwan, Pradipa Lintang, Rizky Wahyudi Widodo, Nur Hanifan, Wahyu Ramadan. Alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini membawa manfaat dan keberkahan, dan selanjutnya materi yang kalian pelajari bisa lebih mudah dipahami, dan kemudian kalian bisa mempraktekkan materi sesuai standar operasional prosedur sehingga berguna bagi masa depan kalian, dan insya Allah dengan usaha yang baik maka akan menyukseskan kalian di masa yang akan datang. Sebelum itu marilah kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku siswa SMK Minhajut Thulab, setelah kita merenungkan diri dan berdoa sesuai dengan keinginan kita agar kita kalian nanti sukses di masa yang akan datang, alangkah baiknya dengan berusaha dengan baik pula, karena doa saja itu tidak cukup, harus ada usaha ya, harus ada usaha. Usaha seorang siswa itu apa? Belajar. Seorang siswa itu harusnya belajar. Jadi kalian tahu filosofi tanaman ya. Kalian tahu pohon kalau ditanam di pot
dengan ukuran yang kecil, apakah dia akan tumbuh besar? Tidak akan tumbuh besar. Jika kalian ingin maju, kalian jangan diam di tempat, ya. Jangan diam di tempat, tapi terus melangkah maju. Orang-orang yang berhenti belajar, maka dia adalah pemilik masa lalu. Kalau dia selalu belajar tiap hari meskipun hanya sepucuk rambut, maka nanti dia akan memetiknya di masa akan datang sesuai dengan kebaikan. Tiap hari meskipun hanya setitik air. Karena apa? Otak dengan tubuh itu tidak sama. Otak dengan tubuh itu tidak sama. Kalau tubuh kalian, ya, manusia itu berhenti tumbuh di sekitar umur 18 tahun ke atas. Kalau laki-laki itu 20 tahun ya. 20 tahun ya, tinggi badannya akan berhenti berkembang. Tapi kalau otak selamanya akan terus berkembang, tergantung kamu mengisinya dengan apa. Ya. Kalau mengisinya hanya dengan TikTok saja, maka berkembangnya ya goyang TikTok aja ya. Seperti itu. Harusnya apa? Dengan hal yang baik. Jadi uraian kegiatan belajar kita hari ini adalah yang pertama, kalian memahami suatu masalah yang nanti akan saya tampilkan di proyektor. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami bentuk gambar dari Jangkasoro. Kemudian yang ketiga, kalian menyimak materi yang saya jelaskan melalui proyektor. Kemudian kalian nanti akan diberikan sebuah tugas yang nanti saya bagikan, dan kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Dan setelah itu kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Setelah hasil pekerjaan kalian sudah dipresentasikan, yang lain memperhatikan hasil pekerjaan kamu. Setelah selesai presentasi, kita adakan evaluasi belajar, kemudian dilanjutkan kegiatan berikut. Oke, selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu kalian mampu menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur Jangkasoro. Kemudian kalian mampu mengukur benda kerja, ya, dimensi luar, dimensi dalam, ketinggian ataupun kedalaman menggunakan Jangkasoro dengan baik. Ya, orientasi masalah. Ya, jadi sebelum masuk lebih dalam ke materi, alangkah baiknya kalian melihat dulu nanti masalah-masalah apa saja yang bisa ada di materi Jangkasoro. Jadi permasalahan pertama di sini pengukuran. Kalau tidak jeli, ya, dilihat di sini Mas Hanifah. Ya Pak. Sisi sebelah luar antara atas dan bawah ini sama atau tidak? Tidak sama Pak. Oke, karena pengukuran atas dengan bawah itu tidak sama, maka ini yang membuat pengukuran itu cepat salah, ya, kalau tidak teliti, ya. Karena piston itu mempunyai ukuran atas dengan bawah tidak sama, itu bukan lebih dari 1 mili, tapi 0,0, ya, 0,00, ya, perbedaannya antara ukuran atas dengan bawah itu perbedaan ukurannya adalah 0,00. Ya, jika seorang teknisi bubut salah mengukur antara bagian atas dan bawah, apa ya resikonya kira-kira? Nah, digambar seperti berikut, ya. Piston tidak awet, ya. Piston tidak awet. Digambar
ini piston sudah aus atau dinding ekor dari piston gampang aus karena ukurannya salah, dan kemudian mengakibatkan blok silinder juga cepat aus. Ya, kalau salah pengukuran ya. Meskipun teknisi bubut itu handal, tapi kalau teknik pengukurannya itu salah, ya, antara benda kerjanya, kemudian teknik pengukurannya salah, teknik pembacaannya kurang teliti, maka akan terjadilah benda kerja yang tidak awet. Orientasi masalah yang kedua, dilihat dari gambar A dan B, adakah perbedaan Mas Hadi Bang? Ada Pak. Apa perbedaannya kira-kira? Ukurannya yang tidak sama Pak. Ya, antara ukuran A dengan ukuran B, gambar B itu tidak sama. Yang satunya 12,35, yang satunya adalah 12,32. Nah, satuan ukuran desimal di sini ya, jadi jangka sorong alat ukur presisi itu meskipun perbedaannya hanya 0,05 ya, 0,05 itu kecil ya, tapi ini sangat berisiko ketika diaplikasikan di dunia teknik ya, tergantung apa ya, apa itu. Oke, kita lanjut. Jadi faktor kesalahan, faktor kerusakan alat ukur ya. Jadi pembacaan alat ukur itu tergantung dari alat ukurnya pada kondisi baik atau tidak. Kemudian kerumitan benda atau benda tidak simetris. Kemudian faktor si pengukur ya. Kondisinya apakah ngantuk, apakah kakek ngombe kopi, kakek melek ya. Jadi akhirnya matanya kabur sehingga membaca ukurannya tidak tepat. Kemudian teknik pengukurannya yang salah, kemudian pembacaan alat ukurnya yang tidak benar, kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini semisal kalian membaca alat ukur yang di tempat yang kurang terang atau di tempat yang gelap ya. Jadi kita lanjut ke materi intinya. Nah, ini adalah bentuk standar atau bentuk umum dari vernier kaliper ya. Tentunya seperti ini ya. Atau inilah jangka sorong. Jangka sorong model manual. Kemudian ada dial kaliper. Nah, ini fungsinya sama, cuma cara pembacaannya yang berbeda. Yang tadi itu dengan skala Ronius yang ada di bawah. Nah, ini menggunakan jarum atau dial. Dan yang ketiga ada digital kaliper atau pembacaannya tidak usah menghitung ya. Pembacaannya tidak usah menghitung, dia langsung ada angkanya ya, langsung ada angka. Jadi nggak usah menghitung, melihat saja ketika ditempelkan dengan benda kerja sudah muncul angkanya. Oke, bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, kita lihat yang pertama ada rahang ukur atas ya. Diperhatikan di sini rahang ukur bagian ini adalah rahang ukur untuk mengukur diameter luar ya. Diperhatikan di laser sini, yang ini adalah rahang tetap ya. Yang ini adalah rahang tetap. Kemudian yang kedua ada rahang geser ya. Ada rahang geser. Kemudian ada rahang ukur bagian ini yang nomor 2 untuk mengukur bagian dalam benda kerja.
Kemudian ada ekor atau kedalaman, gunanya untuk mengukur kedalaman ini yang nomor 3 ya, untuk mengukur kedalaman sebuah kubah. Kemudian di sini nomor 4. Nah, di sini adalah skala utama dari 0, 1, 2, 3 ini bernilai 10 ya. Jadi setiap garis di skala utama itu bernilai 1 mili. Kemudian skala utama inci ya. Di atas di sini ada skala utama inci. Kalau yang bawah itu milimeter, yang atas adalah inci. Kemudian ada skala nonius. Nah, skala nonius itu di rahang geser ini, rahang geser. Skala nonius untuk ukuran milimeter. Kemudian skala nonius untuk ukuran inci. Nah, di sini ada knob penggeser ya. Jadi knob penggeser ini nanti seperti ini megangnya Mas. Jadi posisikan tangan kanan seperti ini, kemudian jempol dikaitkan ke knob penggeser ya. Jadi menggeser rahang geser seperti ini ya. Kemudian ada baut pengunci. Jadi pengunci ini digunakan ketika kalau sudah rata jangka sorotnya, maka dikuncilah baut pengunci, digeser ke kanan seperti itu. Oke, kita lanjut ke jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Ya, pada skala utama tercantum angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu menunjukkan ukuran 10 mm, 20 mm, 30 mm dan seterusnya. Pada skala nonius terdapat 10 strip ya. Jarak antar satu strip ini bernilai desimal 0,1 mm. Kemudian di sini terlihat di keterangan gambar cara melihat ukurannya ya, cara membaca ukuran seperti ini ya. Kita perhatikan angka skala utama, kita lihat dulu ya. Skala utamanya kita lihat dulu dengan cara apa? Kita lihat angka 0, skala nonius ada di mana ya. Skala nonius ada di mana ya. Kita baca perlahan-lahan di sini. Ya, ini seperti penggaris yang skala utama ya. Kita lihat dulu 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini adalah 5 mm ya. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lihat angka 0 ini ada di mana? Ada di posisi 5, 6. Artinya adalah 6 mm. Nah, kita lihat lagi. Jadi skala atasnya itu sudah terlihat, yaitu berjumlah 6 mm. Ya, 6 mm. Kemudian skala noniusnya kita lihat garisnya yang paling lurus dengan skala utama. Nah, di sini yang paling lurus adalah 2. Berarti pembacanya adalah 6,2. Kita lanjut dengan pembacaan lagi ya, contoh pembacaan. Nah, di sini coba Mas Wahyu ya, Mas Wahyu, skala utamanya ini ada di angka berapa? 12 Pak. Benar sekali, di angka 12. Kemudian skala noniusnya ada di angka berapa ini, Mas Harifan? Skala noniusnya ada di angka 7 Pak. Ya, tepat sekali, ada di angka 7. Berarti cara penjumlahannya bagaimana Pak? Nah, skala utamanya 12 mm. Nah, skala noniusnya berada di angka 7. Berarti 0,7 ya. Kita jumlahkan ya, maka hasilnya adalah 12,7 mm. Itu ya.
itu untuk jangka sorong dengan telitian 0,1 mm. Dalam ukur diameter luar ya seperti ini mas, diperhatikan. Jadi jangka sorong dipegang dengan tangan kanan, ya, dengan kita menggeser jangka atau rahang gesernya dengan jempol, ya, seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita letakkan pada benda kerja diameter luar, ya, harus seperti ini, ya, nggak boleh terlalu ke bawah, seperti ini nggak boleh, ya, ataupun terlalu ke dalam itu nggak boleh, harus pas tengah, ya, pas tengah. Cara membacanya bagaimana? Di sini bisa kamu kunci dulu, ya, sini bisa kamu kunci dulu, kemudian kalian tarik, kemudian dibaca. Atau kalian nggak usah dikunci, jangka sorongnya nggak usah dikunci, langsung dibaca seperti ini juga bisa, ya. Seperti itu, ya. Ya, jadi ini adalah jadi yang sebelah sini ngumpul jadi 3, yang tengah, ya, yang kelompok ini yang kelompok 3, jadi 3, 2, 1, ya. Bisa yang depan ada ke belakang, ya, menyesuaikan ini masing-masing. Ayo. Oke, ini untuk lembar kerjanya. Yang pertama yang kalian lakukan adalah menulis namanya dulu, ya, nama kelompok kalian dulu. Kemudian dibaca perintah atau langkah kerjanya di situ bagaimana, ya. Ukuran A, B dan C, ya, A, B dan C, dengaran semua, ya. Jadi hasil pengukuran ini ditulis di sesuai, ya, sesuai ABC-nya, ya, sesuai namanya. Kemudian di sini karena ini adalah bearing, nah setiap kelompok itu menggunakan atau mengukur bearing yang dengan ukuran yang berbeda-beda. Oke, saya lihat. Nah, 1 ton sudah selesai. Nah, saja yang terakhir adalah pengukuran dan as atau tensor. Nah, di sini, ya, ukurannya gampang, bahkan lebih gampang dari stang piston tadi, ya. Coba, ayo Mas Pak. Oke, kalau sudah selesai tugas yang Bapak berikan dengan dibagi dengan kelompok tadi, maka selanjutnya adalah presentasi perwakilan dari kelompoknya. Nah, yang sudah selesai kelompoknya Mas Hanifan, kelompok 2 sudah. Pak. Maka dari itu kalau sudah bisa ditulis hasil pengukurannya di papan tulis agar teman kalian bisa melihat hasil pengukurannya, kemudian bisa mempresentasikan hasil materi dari pemahaman jangka sorong. Silakan Mas Hanifan maju ke depan. Silakan ditulis hasil pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi jangka sorong. Bagian-bagian utama jangka sorong yaitu rang bawah, rang atas, skala utama, skala nonius, ekor, tuas pengunci, dan knob penggeser. Dan yang kedua tentang skala utama dan skala vernier. Yang pertama, skala utama merupakan pembacaan pada setiap stripnya berarti 1 mm. Dan yang kedua skala nonius
merupakan bacaan pada setiap striknya sesuai dari ketelitian jangka sorong. Sekian penjelasan materi jangka sorong dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perwakilan kelompok sudah mempresentasikan dan menampilkan hasil tugasnya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sudah selesai kelompoknya. Mari kita posisikan bangku sesuai penataan yang pertama. Ayo dilakukan bangkunya. Setelah dilakukannya presentasi dan pemeriksaan tadi, silakan saya minta perwakilan dari kalian untuk menarik kesimpulan dari kegiatan hari ini. Silakan Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan kesimpulan belajar. 1. Alat ukur mekanik presisi, di mana alat ukur presisi adalah alat ukur yang mempunyai kemampuan sampai ukuran terpencil sesuai kebutuhan pemakaiannya. 2. Macam-macam jangka sorong dilihat dari satuan. Yang A, jangka sorong dengan satuan metris atau milimeter. Jangka sorong depan satuan inci. C, jangka sorong dengan satuan metris, milimeter dan inci. Dilihat dari ketelitiannya. Jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. 2. Jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. 3. Jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. 6. Jangka sorong dengan ketelitian 1 atau 128 inci. 3. Kegunaan jangka sorong dapat mengukur panjang, tebal, dan kedalaman benda dengan ketelitian tertentu. 5. Cara membaca ukuran pada jangka sorong. Sekian kesimpulan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu sudah memahami dan menyimpulkan materi jangka sorong pada hari ini. Ya, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan? Ya Pak, kendala saat belajar. 1. Menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. 2. Pembacaan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm membutuhkan kejelian dan menguras waktu. 3. Benda yang memiliki bentuk yang miring membuat pembacaan ukuran berubah-ubah. Terima kasih Mas siapa namanya? Mas Widodo sudah menyampaikan kesulitan saat praktikum tadi. Ya benar. Karena jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm itu saat pembacaannya butuh kejelian yang tinggi ya. Baik, setelah kalian sudah memaparkan kesimpulan dan serta kesulitan belajar praktikum jangka sorong pada hari ini, Bapak sangat bangga kepada kalian karena kalian sudah memahami secara baik dan menggunakan jangka sorong sesuai SOP. Oke. Dari pemaparan Bapak tadi, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, berarti kalian semua sudah paham, ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Dilihat dari kelompok yang belajar tadi yang sudah mengukur, hasilnya kurang lebih 85% sampai 90% sama dengan hasil pengukuran Bapak. Ya, jadi dapat diartikan kompetensi jangka sorong kalian sudah hampir memenuhi kompetensi. Saya tekankan lagi bahwasanya penggunaan alat ukur sangat diperlukan
pada jurusan kalian atau teknik pemesinan ya. Meskipun kalian masih kelas 10 ya, masih kelas 10 belum memegang apa itu mesin bubut dan apa itu mesin pilling, mesin CNC, gerinda dan lain-lain. Tapi alat ukur ini sangat penting bagi jurusan kalian. Jadi alat ukur ini adalah sebagai dasar kalian untuk ke fase selanjutnya ya. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini membawa sebuah manfaat dan jalan untuk kalian menuju sebuah kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Ya, silakan membaca surat Wal Asri bersama-sama dipimpin Mas Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah mencapai ujung kegiatan. Maka dari itu Bapak ucapkan terima kasih sudah antusias dalam pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membawa berkah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.